Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kami punya informasi dari Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB yang akan menjalani sidang tuntutan hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan membacakan surat tuntutan Lukas NMB, yakni terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Seluruh rangkaian pemeriksaan Lukas NMB sudah selesai, yang diakhiri dengan pemeriksaan barang bukti pada 6 September lalu. Dalam sidang kasus suap dan gratifikasi dengan terdakwa Lukas NMB, Hakim mengingatkan NMB untuk tidak emosi saat menjawab pertanyaan. Hakim juga mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum atas apa yang dilakukan NMB dalam persidangan. Pasalnya sidang Lukas NMB sempat diwarnai ketegangan. Gubernur nonaktif Papua itu marah dan berujung pada tekanan darah tinggi. Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Jaksa menyatakan suap dan gratifikasi ini dalam bentuk uang tunai dan juga aset. Lalu kapan berlangsungnya sidang tuntutan dan bagaimana perkembangannya, kami akan bertanya langsung ke jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, jam berapa nanti rencananya sidang tuntutan Lukas NMB akan dibacakan dan dari beberapa kali sidang kira-kira kita lihat kan kemarin juga Lukas NMB sempat emosional dalam beberapa kali sidang selain juga kasusnya yang menuntut atau merugikan negara sampai triliunan rupiah. Kira-kira sudah ada bocoran berapa tahun penjara tuntutannya? Ya, selamat pagi Radhi dan juga saudara, benar sekali bahwa mantan Gubernur Papua yakni Lukas NMB nanti akan menjalani sidang tuntutan terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan infrastruktur di wilayahnya dan nanti rencananya akan digelar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentu tidak hanya pembacaan tuntutan, nanti juga jaksa akan membacakan apa saja yang menjadi meringankan atau memberatkan bagi tuntutan NMB yang akan kita dengarkan pada hari ini. Sebelumnya, Radhi dan juga saudara, kita ketahui bahwa Lukas NMB ini menerima suap dan juga gratifikasi ini totalnya 46,8 miliar rupiah, diantaranya 45,8-nya adalah dugaan suap dan 1 miliar diantaranya adalah gratifikasi. Dan suap juga gratifikasi itu didapatkan dari sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Papua. Dan setelah dituntut nantinya memang secara jadwalnya ini Lukas NMB akan bisa mengajukan pledoi atau nota pembelaan, yakni artinya 7 hari setelah hari ini, atau berarti artinya tanggal 20 September 2023, kemudian dilanjutkan dengan replik yakni pada tanggal 25 September sebagai tanggapan dari JPU atas pledoi dari terdakwa ataupun juga penasihat hukumnya dan dilanjutkan dengan duplik pada 27 September 2023. Lukas NMB sebelumnya didakwa oleh tim jaksa menerima suap bersama dengan ex-Kabid Pekerjaan Umum Papua yakni Michael Kambuaya dan ex-Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni Gerius Oneyoman. Ini didapatkan dari sejumlah perusahaan milik Piton Enumbi dan juga Rijanto Laka agar Lukas, Michael dan juga Gerius ini mengupayakan perusahaan-perusahaan milik dari Piton dan juga Rijanto ini memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Papua pada tahun 2013 sampai 2022. Sementara untuk gratifikasi diketahui Lukas menerima ini dari Direktur PT Indo Papua yakni Budi Sultan. Atas perbuatannya kalau kita berkaca pada dakwaan yang sebelumnya sudah dibacakan oleh jaksa, ini diantaranya Lukas ini didakwa dengan pasal nomor 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan junto pasal 65 ayat 1 KUHP, ancaman hukumannya ini 5 tahun penjara. Kemudian untuk gratifikasi, Lukas didakwa dengan pasal 12B Undang-Undang Tipikor terancam pidana penjara seumur hidup atau paling rendah ini 4 tahun penjara dan paling tinggi ini 20 tahun penjara. Tapi
Radi, sebelumnya juga dalam eksepsi Lukas sempat mengatakan bahwa dirinya dalam kasus ini telah difitnah, dizolimi, dan dimiskinkan, serta menuding bahwa KPK ini telah membuat seolah-olah Lukas ini adalah penjahat besar. Tapi tentu bagaimana nanti apakah tuntutannya ini bisa lebih rendah ataupun juga bisa lebih berat dari yang didakwakan sebelumnya, kita tidak bisa berandai-andai. Tentu akan kita ikuti bagaimana persidangannya yang akan berlangsung nanti pukul 11 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau di Pengadilan Tipikor di Jakarta. Radi? Ya, tuntutannya sih berlapis ya. Nanti kita akan lihat, kita nantikan apakah betul sesuai dengan tuntutan, dan juga pertimbangan-pertimbangan lain di persidangan. Kemarin beberapa kali Lukas NMB sempat emosi, itu juga akan menjadi pertimbangan jaksa juga untuk memberikan tuntutan kepada Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.